Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini. Udara yang cukup dingin bagi saya. Mudah-mudahan dapat menyemangati hari-hari kita, paling tidak hari ini dan pagi ini bagi saya untuk mudah mengingat bapak-bapak di desa Kemuning. Semalam saya sampai di penginapan kurang lebih jam 12 atau hampir setengah 1. Yang pertama kali menyapa adalah rasa dingin. Saya memang orang Malang ya, Malang Raya. Saya di Malang itu di Kecamatan Singosari. Singosari tidak sedingin di Kemuning ini. Tapi kalau di Batu atau Pujon lebih naik lagi, itu tidak jauh berbeda dengan Kemuning sih. Saya melihat juga situasi di sekitar penginapan saya kok ingat di wilayah Batu atau Pujon ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan situasi yang seperti itu bisa mengikat hati kita bersama pada kajian pagi hari ini. Dan mudah-mudahan silaturahim yang semacam demikian itu bukan hanya kita temui di dunia saja, tapi mudah-mudahan kelak bisa kita bawa sampai ke akhirat dan bersilaturahim di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dalam banyak riwayat hadis diterangkan bahwa kelak kita di surga itu satu dengan yang lain bisa menjalin silaturahim. Dan kita akan berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita juga dalam rangka silaturahim mengikat tali persaudaraan, kita juga berharap bukan sekedar ketemu di dunia atau di Kemuning ini ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak akan masuk surga, bisa bersilaturahim bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita membuat tema berukhuwah, bersilaturahim dalam beragaman?
dalam keberagaman. Ragam itu berarti dari macam-macam ya. Termasuk dari poster tubuh, Pak. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang putih, ada yang sawo mateng. Orang Indonesia kan begitu ya. Ada yang dari Solo kota, ada yang dari Kemuning, dan saya dari Malang. Ini namanya keberagaman. Dan masih banyak background. Saya yakin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada dari ormas-ormas yang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi sebatas ormas. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Ormas. Ada yang kemarin sholat Idul Adha hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Itu namanya beragam. Keberagaman semacam itu tidak perlu dijadikan suatu batasan, asalkan keberagaman itu masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Kalau perbedaan satu dengan lain itu masalah usuluddin, ketauhidan, itu perlu diadakan pembatasan. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Dalilnya Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahadun Maha Esa. Ada orang sebelah yang tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Ada yang meyakini bahwa Allah itu punya anak, atau Tuhan itu tidak satu, tapi trinitas. Ini usuluddin namanya, batasan usuluddin. Hingga Al-Quran pun membatasi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Demikian juga dengan penganut-penganut yang meyakini bahwa Tuhannya itu bukan Allah, tapi Tuhannya itu dewa dan dewi, macam-macam ya. Kalau di zaman Nabi, masih Nabi pertama kali menyebarkan agama Islam, itu kan ada penganut penyembah berhala. Berhala di Mekah itu juga banyak, ragamnya banyak. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Begitu ya. Tidak jauh berbeda dengan riwayatnya yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang kita masih ingat tatkala Nabi Ibrahim yang dihadapi adalah Namrud, sedangkan Namrud itu penyembah berhala. Hanya saja Namrud mempunyai pengikut itu, berhalanya diletakkan di suatu tempat, ya seperti lapangan begitu ya. Wah, di situ ada berhala paling besar, ya. Sedangkan yang lain itu berhala-berhala kecil-kecil. Ada yang senior, ada yang junior gitu. Yang ringkas ceritanya secara umum, insya Allah kita juga banyak yang tahu, hanya saya ingin mereview saja.
Akhirnya tatkala Namrud dengan bala tentaranya itu sedang pergi, ya mungkin kalau bahasa sekarang traveling barangkali gitu ya, sedang bepergian, akhirnya Nabi Ibrahim datang ke lokasi tempat penyembahan berhala-berhala itu, maka ditumbangkanlah paling tidak kepala berhala-berhala yang kecil itu ditumbangkan berjatuhan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sengaja yang saat itu membawa kapak itu, kemudian kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil, kapaknya diletakkan di mana? Berhala yang raksasa, yang senior, yang diletakkan, mungkin dikalungkan, mungkin diselempitkan gitu ya di tangannya atau bagaimana ya. Wallahu a'lam ya. Hanya tatkala Namrud ini datang, kemudian akan menyembah Tuhan-Tuhan mereka, Namrud dengan anak buahnya gitu ya, akhirnya murka, marah. Raja Namrud itu marah, Pak. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan mereka ini bergelimangan, Pak. Kok hancur semua? Gimana ini? Orang-orang yang biasa bersama Namrud langsung mengatakan, wah ini pasti perbuatan Ibrahim ini. Karena Ibrahimlah satu-satunya orang yang menentang keberadaan Tuhan-Tuhan kami atau kita, kata mereka. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ringkas cerita ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau membantai atau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami? Maka Nabi Ibrahim dengan cerdasnya, ini logikanya yang selamat atau logikanya yang baik, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Namrud dan bala tentaranya, kenapa kalian kok tanya saya? Coba itu kamu lihat yang bawa kapak itu siapa? Yang bawa kapak siapa? Setelah dilihat ternyata yang bawa kapak adalah patung berhala yang paling seni. Ya. Ya itu yang bawa kapak. Ya tanya aja sama dia. Kok tanya sama saya? Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana kami akan bertanya kepada patung atau berhala? Itu kan batu. Ya gak mungkin dia menjawab. Apa kata Nabi Ibrahim? Lawong kamu tanya saja itu patungnya gak bisa jawab, kenapa engkau berdoa kepada patung? Nah, itu kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, walaupun peristiwa itu juga terjadi, tapi beda kasus. Beda kasus. Dalam riwayat dikatakan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah tatkala Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, pada akhirnya patung-patung yang kecil-kecil itu di bumi hanguskan. Yang tersisa ada beberapa patung raksasa. Antara lain ada namanya patung itu Hubal, ada patung namanya Al-Lata, ada patung namanya Al-Uzza. Ini tidak langsung dipenggal, dirobohkan. Bukan berarti Nabi Muhammad ridho dengan patung itu, tidak. Tapi biar menjadi pelajaran bagi orang-orang penyembah patung. Apakah patung Tuhan mereka ini murka? Apakah mampu Al-Lata wal Uzza wal Hubal
ada juga Yahud, banyak ya yang besar-besar itu. Apakah mereka akan murka kepada umat Islam yang menghancurkan patung-patung di zaman jahiliyah itu? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Bahwa patung-patung yang disembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, pada akhirnya dihancurkan sekalian oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada tuduhan, sebagian orang menuduh bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung Bunda Maria. Pernah dengar Pak? Di medsos itu ada. Itu bohong besar. Kalaupun ada, misalnya ada, maka kemungkinan besar itu di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum menghancurkan patung-patung tersebut. Andai kata, karena setelah Nabi Muhammad SAW menguasai, menaklukkan kota Makkah, maka dalam riwayat sejarah, tarikh itu semua patung-patung dihancurkan. Begitu. Nah, kalau penyembah patung ini kan Tuhannya beda sama kita. Maka ini batasan-batasan usuluddin. Apa usuluddin? Pokok-pokok agama yang kita umat Islam tidak boleh berbeda. Kalau berbeda dengan umat Islam, keyakinannya di dalam usuluddin, maka bukan muslim namanya. Saya contohkan perbedaan furu'iyah dan perbedaan usuluddin. Mari silakan maju, tidak apa-apa. Kan pesertanya agar bisa masuk. Bapak-bapak yang di luar, mari masuk Pak. Mari silakan masuk. Kalau perbedaan furu'iyah yang boleh terjadi di kalangan umat Islam, dan zaman sahabat pun sudah terjadi ada perbedaan-perbedaan pendapat yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama. Bahkan antara Siti Aisyah, istri Nabi yang paling alim, ahli agama. Siapa beliau? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu hafal ribuan hadis. Gimana dengan ibu-ibu zaman sekarang, Bu? Ada berapa hadis sudah dihafalkan, Bu? Sulit ya? Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak aja. Kalau dia adu hafalan dengan Siti Aisyah, nggak ada apa-apanya. Jangankan bapak-bapak, saya bisa dalam kutip ya, menantang gitu ya, menantang ulama-ulama yang hidup zaman sekarang. Kalau diadu hafalannya dengan Siti Aisyah, nggak ada yang mampu. Ulama, apalagi orang yang kerja di hutan, di sawah, petani, tambah. Tapi itulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, luar biasa, alim. Ya kalau bahasa Arabnya alimah gitu karena perempuan ya. Kalau bahasa Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dibilang alim, orang Indonesia. Ada
ada di tempat lain nama yang tidak asing di telinga kita, yaitu sahabat Abu Hurairah. Itu juga perawi hadis terbanyak di dunia ini. Terbanyak perawi hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Berarti Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Hurairah ini bukan orang sembarang. Nah, betul? Itu loh Pak, dalam riwayat bisa berbeda pendapat. Dan beda pendapatnya ini bukan suatu yang ringan, Pak. Tapi saya tidak ingin membahas apa yang nanti saya sampaikan ya, karena saya hanya ingin menyampaikan bahwa perbedaan pendapat itu ada sejak zaman para sahabat. Paham ya? Saya tidak akan materinya itu tidak. Jadi kalau bertanya jangan materinya itu nanti kemana-mana saya. Paham ya maksudnya ya? Mungkin kalau saya akan menerangkan itu bedanya orang jualan tape sama jualan es krim. Misalnya ya. Kalau jualan tape itu apa misalnya? Kalau diberi air itu namanya es tape, ya, dikasih es. Tapi kalau es krim biasanya di kotak-kotak itu. Nanti jangan ditanyakan kotaknya beli di mana. Oh, saya nggak bahas itu. Paham ya? Ngerti maksudnya ya? Hanya perbandingan saja. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu meyakini, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal pembahasan, bahwa tatkala kita berada di surga kelak, kata beliau, bahwa kita ini bisa berjumpa atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Siti Aisyah, kita di surga pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perkara yang besar ya. Tapi dua ulama yang sangat luar biasa, yang satu berpendapat bahwa kelak kita kalau masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Abu Hurairah, pendapat beliau. Sedangkan Siti Aisyah meyakini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Tapi ada tidak sejarah mengatakan bahwa Siti Aisyah mencaci maki Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Hurairah mencaci maki Siti Aisyah karena beda pendapat? Ada enggak? Enggak ada. Sama-sama perawi hadis. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah. Kalau dalam bahasa mustalah namanya riwayatul akron. Seorang kawan meriwayatkan dari kawan yang standarnya sama, seusia, berkawan gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kalau di masa sahabat saja sudah ada perbedaan pendapat, paham ya? Tapi perbedaan pendapatnya itu bukan usuluddin. Karena bukan usuluddin, istilahnya berita-berita, baik hadits maupun asar, itu namanya dhanniyud dilalah. Arti dari dalil yang dikemukakan itu secara logika adalah dhanniyah. Dhanniyah itu ijtihad, pemahaman perorangan tapi dengan batasan-batasan tertentu. Begini saya katakan dhanniyud dilalah. Kalau sebelum saya masuk di Kemuning, kemudian panitia mengatakan sama saya, nanti kita berada di Kemuning itu dingin. Maka saya mengatakan dhanniyud dilalahnya berarti di pegunungan. Apa? Berarti di pegunungan. Karena dhon. Namun tatkala saya sampai di sini, ternyata
pegunungan, berarti zon saya ini benar. Ijtihad saya mengatakan Kemuning itu daerah pegunungan. Ya. Tapi mungkin juga ada orang mengajak saya ini, nanti kita berada di tempat yang dingin. Ternyata bukan pegunungan. Misalnya, saya ini pernah masuk di pabrik, yang pabrik itu mengemas pisang untuk disalurkan ke swalayan-swalayan, pisang segar itu, Pak. Ada ruangan sebesar masjid ini, Pak. Namanya ruangan kulkas. Loh, ini di Jakarta kota, Pak. Yang Jakarta itu kan panas. Kalau ternyata saya tatkala dikatakan nanti malam kita bermalam di tempat yang dingin, ternyata zon saya adalah di atas bukit, ternyata dimasukkan kulkas, tidur bersama pisang. Kan salah ijtihad saya, betul? Dan mungkin terjadi, paham ya? Itu namanya dzanniyud dilalah. Kalau urusan furu'iyah itu Pak, dzanniyud dilalah. Kayak kemarin itu, kapan kita melaksanakan sholat Idul Adha? Masih ingat kemarin ya? Yang satu kelompok mengatakan kita ikut Mekah. Yang satu kelompok mengatakan kita ikut Indonesia. Masih ingat kan? Saya tidak bertanya Bapak melaksanakan hari apa, tidak. Ya. Yang mengatakan saya yakin ikut Mekah, apalagi orang-orang di sana wukuf di Arafah, jelas tanggalnya jelas, ya. Kata yang di Indonesia, saya ikut Indonesia karena ru'yahnya nggak ada yang berhasil, kan gitu, Pak. Pertanyaan saya ini, siapa yang paling benar, Pak? Yang di Mekah atau yang di Indonesia? Itu semuanya dzanniyud dilalah. Kenapa dzanniyud dilalah? Begini, Pak. Di Mekah kan ada pemerintahan, kan? Mungkin lebih mudah saya katakan rezim Saudi. Lebih mudah saya katakan rezim Saudi. Apalagi sekarang dipegang oleh Muhammad bin Salman, kiblatnya ke Amerika. Sedangkan di Indonesia ada namanya rezim Indonesia. Kalau yang kekeh mengatakan yang paling benar adalah yang di Mekah, itu berarti pengikut rezimnya Saudi. Apakah rezimnya Saudi pasti benar? Loh, wong ijtihad kok. Mungkin pas ru'yatul hilal nggak cocok, mungkin ya. Sama dengan yang ada di Indonesia. Saya ikut Indonesia. Apakah rezim Indonesia selalu benar? Ternyata sama-sama rezim belum tentu sama-sama benar. Kan begitu, Pak. Itu namanya dzanniyud dilalah. Maka tidak perlu rame, Pak. Saya dengan panjenengan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu misalnya pilih hari Sabtu, saya pilih hari Ahad, atau saya pilih hari Sabtu, bapak-bapak pilih hari Ahad. Wong itu dzanniyud dilalah. Gak perlu ribut. Paham, Pak? Begitu. Sedaya itu dzanniyud dilalah. Kalau yang pasti ini ainul yakin, harus pasti, ini keyakinan yang tidak boleh berbeda. Saya tanya, dan ini kalau diingkari bisa kufur, Pak. Kalau diingkari bisa kufur. Apa kufur itu? Bisa murtad. Bisa murtad. Allah SWT berfirman, firman Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian firman Allah itu oleh malaikat Jibril
diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalamullah, firman Allah yang seperti itu sifatnya dinamakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat meriwayatkan mengajarkan kepada para tabi'in, murid-muridnya. Terus para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'in. Terus sampai detik ini yang namanya orang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami tafsir-tafsir Al-Quran, itu adalah Al-Quran 30 juz yang ada di masjid-masjid kita, namanya Mushaf Utsmani. Itu namanya berita dari awal sampai akhir, itu namanya bukan dzanni, ya, bukan perkiraan benar atau salah, wajib diimani. Man angkaral Quran, siapa orang yang mengingkari Al-Quran, faqad kafar, maka dia ini menjadi kafir atau murtad. Jangankan satu mushaf yang 30 juz itu, kalau ada orang mengingkari satu ayat, Pak, jangankan satu ayat, satu huruf dari ayat Al-Quran. Misalnya ini ya, ayat wal asri, kan beda itu Pak, wal asri. Kemudian ada orang itu ragu, Pak, ini wal asri, apa benar ya depannya itu waw, huruf waw, Pak. Misalnya dia mengatakan, saya kok gak yakin ya, kalau saya ini belajar ilmu nahwu yang bisa menjerkan, begitu ya kata orang yang belajar gramatikal Arab, yang bisa menjerkan, mengkasrokan jadi wal asri, bukan wal asru, bukan wal asro. Itu di samping ini huruf qasam yaitu waw, ada juga huruf qasam yang lain yaitu ba, seperti billahi gitu ya. Maka orang itu meyakini kayaknya ini bukan waw dulu ini. Waktu Allah berfirman disampaikan kepada malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bukan wal asri tapi bil asri. Dia meyakini betul, Pak. Jadi kalau ada mushaf itu tulisannya wal asri, salah kata orang ini, Pak. Kita umat Islam seluruh dunia meyakini yang benar adalah wal asri, sedangkan orang ini meyakini bil asri. Maka orang meyakini huruf pertamanya surat Al-Asr, wal asri tadi itu, kok harus dengan ba, murtad. Dan tidak bisa diadakan ukhuwah bahwa murtad. Tidak bisa diadakan ukhuwah, namanya murtad. Sama juga kalau misalnya ada orang mengaku asalnya Islam kemudian beda agama atau pindah agama, terang-terangan, Pak. Saya pindah agama, dulu agama saya Islam, sekarang saya pindah agama. Kenapa? Karena menikah misalnya, karena pekerjaan misalnya, namanya murtad. Itu sudah tidak bisa diajarkan ukhuwah, Pak. Orang murtad. Bahkan Nabi dengan tegas kepada orang murtad itu, beliau mengatakan, "Mambaddala dinahu faqtuluh." Orang yang mengganti agamanya, yaitu pindah agama,
faktulu, maka boleh dibunuh bihaqil Islam dengan cara Islam, yaitu lewat pengadilan agama. Kalau pengadilan agamanya melaksanakan syariat Islam. Kalau tidak melaksanakan syariat Islam, ya nggak bisa. Kalau melaksanakan syariat Islam, ya bisa. Kapan melaksanakan syariat Islam? Pengadilan agamanya, ya tergantung dari negaranya. Kalau di Indonesia, seperti belum bisa. Kenapa? Itulah Indonesia. Ya. Tapi kalau kita bicara hukum, ya kita sampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa orang yang menggantikan agamanya alias murtad, maka berhak untuk dibunuh, minimal difatwa mati, minimal begitu. Ya. Kalau dalam syariat Islam, apakah kalau ada orang murtad kemudian kita rame-rame keluar dari masjid langsung kita keroyok gitu? Enggak. Contoh Pak, orang Islam mencuri, namanya apa? Maling. Mencuri itu kalau menurut syariat Islam harus diapain Pak? Potong tangan. Kalau misalnya ini di masjid sini menyembelih korban kemarin, betul ya? Sebelah korban apa? Oh itu kan jagalnya masih bawa parang gitu ya. Tiba-tiba ada satu kresek, apa ini, bagian-bagian ini dagingnya dicuri sama orang. Apa kira-kira bapak tangkap kemudian jagalnya ini, jagal sapinya itu disuruh motong tangannya pencuri ini? Enggak kan? Gimana harusnya? Ditangkap, terus dikirim ke pengadilan. Setelah itu pengadilan menyatakan benar ini mencuri. Maka pengadilan hakimnya itu perintah kepada eksekutor, algojonya. Hai eksekutor, potong tangan orang ini karena mencuri. Ketangkep basah lagi. Ternyata bukan kita yang mengeksekusi. Karena di dalam Islam ada aturan. Itulah syariat Islam. Aturan-aturan tertentu. Jelas ya? Jadi kalau saya menerangkan hadis mambadala dinahu faktulu, barang siapa yang menggantikan agamanya alias murtad faktulu, maka bunuhlah. Itu bukan berarti saya mengajak bapak-bapak cari-cari Pak. Di mana ini ya? Di kampung Kemuning yang murtad. Kita bunuh aja. Enggak, bukan gitu. Saya mengajarkan aturan syariat, dan syariat itu juga banyak apa ya? Ya peraturan, tidak asal-asalan. Begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, hanya saja yang perlu kita sikapi terhadap orang-orang yang murtad itu nggak bisa Pak diajak ukhuwah macam demikian. Kenapa? Karena perbedaannya perbedaan prinsip, yaitu akidah, bukan perbedaan furu' atau fikih. Bukan lebih mudah saya katakan. Apakah orang NU bisa berukhuwah dengan orang Muhammadiyah? Karena orang NU itu kalau subuh baca kunut, orang Muhammadiyah tidak baca kunut misalnya. Perbedaan lagi karena orang Muhammadiyah kalau traweh kebanyakan 8, kalau orang NU kebanyakan 20. Apakah tetap bisa ukhuwah? Ya bisa, wong itu urusan-urusan dzonni, urusan-urusan furu', enggak masalah, Pak. Orang Muhammadiyah lebih senang mendirikan sekolah-sekolah ternama, mendirikan rumah sakit ternama, sosialnya. Betul kan? Orang NU lebih senang kumpul-kumpul.
Macam-macam perkumpulan itu Pak. Ya kalau saya orang NU ya saya katakan misalnya kalau di Solo ini ada hari tertentu itu ya ada di Masjid Riyadh. Jalan apa Masjid Riyadh? Solo kota itu. Itu ada haul yang dituan rumahi oleh Habib Anis Al-Habsyi Solo ya. Mana daerahnya? Pasar Kliwon. Ya kayak gitu-gitu itu pekerjaan orang NU ya. Kalau orang Muhammadiyah lebih banyak sekolah-sekolah ternama, mencetak generasi-generasi penerus. Itu apa boleh berukhuwah? Ya boleh Pak, wong itu urusan-urusan metode dakwah. Metode dakwah. Hari ini saya datang ke Kemuning. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang tidak sama backgroundnya dengan saya, tapi kan urusan metode dakwah. Saya boleh dimusuhi kalau saya mengatakan misalnya, ayo bapak-bapak, kita tidak perlu misalnya mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Nanti ada nabi lagi nanti. Wah, itu perlu dimusuhi, Pak. Karena keyakinan ini Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Tidak boleh Pak. Wah, ini aliran sesat ini. Datang ke Kemuning bawa aliran sesat mengatakan bahwa ada nabi baru setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usir. Karena akan merusak akidah warga Kemuning. Itu akidah. Paham ya? Bedanya semacam itu. Jadi di dalam agama itu ada yang boleh beda pendapat, ada juga yang tidak boleh beda pendapat. Loh, zaman ulama salaf itu banyak perbedaan pendapat, Pak. Ada Imam Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi. Ada Imam Malik bin Anas, pencetus mazhab Maliki. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pencetus mazhab Syafi'i. Ada Imam Ahmad bin Hambal, pencetus mazhab Hambali. Itu fikihnya beda-beda. Kenapa? Walaupun dalilnya sama ini, cuman karena dzanniyud dilalah. Hasilnya tidak sama, tapi dalam bidang-bidang yang diperbolehkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang sholat mungkin lebih mudahnya itu kalau bagi kita orang awam ya. Imam sholat jahriyah yaitu maghrib, isya dan subuh. Itu ya, lebih mudah. Kalau zuhur sama asar kan tidak bisa didengarkan ya, bacaan imam ya. Menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, imam sholat maghrib, isya dan subuh itu wajib kalau ngimami baca basmalah sebelum Al-Fatihah. Jadi bacanya gimana? Misalnya Allahu Akbar gitu ya. Kemudian baca Al-Fatihahnya wajib dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Sedangkan tiga imam yang lainnya tidak mewajibkan. Jadi tiga imam yang lain selain Imam Syafi'i itu mengatakan tidak wajib mengeraskan basmalah. Jadi boleh mengatakan atau membaca misalnya Allahu Akbar gitu ya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh, sah. Itu imam yang sangat luar biasa. Apalagi cuman kita-kita ya. Perbedaan pendapat Sabtu dan Ahad. Gak masalah.
Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala adalah seorang imam yang agung, Pak. Alim, ya maklum namanya imam ya. Ahli ijtihad. Ilmunya itu mencakup Al-Quran, terus juga hadis. Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya, hadis dengan berbagai macam cabangnya, Al-Lughatul Arabiyah dengan berbagai macam cabangnya, yang menjadi syarat-syarat seorang mujtahid itu terpenuhi pada diri Imam Abu Hanifah. Setelah beliau berdakwah, kemudian berfatwa, akhirnya fatwa-fatwa ajaran beliau dari hasil ijtihad beliau itu dikumpulkan oleh murid-muridnya, dilestarikan oleh murid-muridnya, sehingga akhirnya ada sampai zaman sekarang di dunia ini adalah riwayat-riwayat hasil ijtihad pemikiran Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari mana? Dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman beliau. Ya. Ahli di bidangnya. Saya contohkan, Pak. Saya bukan petani dan saya bukan orang Kemuning. Ya. Cuman tadi sempat ada pohong. Apa pohong itu, Pak? Singkong. Ada singkong yang disuguhkan tadi. Saya lihat singkong. Roti Jawa. Roti Jawa. Saya yakin, Pak, di antara bapak-bapak atau paling enggak warga Kemuning itu ada yang ahli menanam singkong atau juga mengolah singkong menjadi makanan yang enak. Betul? Dan Bapak puji, mungkin ibu-ibu, wah ini singkong saya, ini singkong paling enak. Bila perlu seluruh dunia, bahkan bila perlu ini singkong Kemuning ini paling enak dunia akhirat misalnya. Misalnya ya. Dengan tekstur begini-begini, waduh. Kemudian ibu-ibu yang masak, ini kalau dikasih keju, kasih ini menjadi istimewa dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya datang, Pak, saya orang kota yang nggak ngerti urusan singkong, saya bilang singkong males gak enak, kata saya. Ya, setelah ada peneliti Profesor Singkong, Profesor Singkong, ternyata diteliti dan diakui, Pak. Misalnya ternyata singkong paling enak seluruh dunia adalah singkong Kemuning. Ya, dia Profesor Singkong, bapak-bapak penanam singkong. Ya pasti benernya. Lah saya orang datang nggak ngerti, ya memang nggak doyan singkong misalnya, nggak enak. Ya, jangan disalahkan. Cuman kalau kepakarannya, kalau saya mengatakan nggak enak, terus bapak-bapak ini sak masjid makan singkong, saya heran-heran, kok enak ya? Nyaman gitu, Mas. Iya, karena ini adalah ahli persingkongan. Paham ya? Demikian juga kita, Pak, di dalam mazhab itu kita tidak ngerti. Wong kita ini petani loh, Pak, nggak ngerti apa itu mazhab, nggak paham saya. Kok gak langsung ngajak ngaji pada Nabi Muhammad gitu aja. Emangnya apa tadi Imam Abu Hanifah nggak ngerti hadis apa? Ahlinya perawi hadis, Pak. Nah kita ini seperti saya tadi, kok bisa singkong bisa menasional bahkan menginternasional, bila perlu mengakhirat gitu ya. Ya memang ahlinya, Pak. Betul ya? Jadi imam-imam itu ibarat ahli-ahli di bidangnya. Kalau saya datang ke sini ngajari bapak-bapak, ya diketawain aja, Pak. Begini ya, singkong itu paling enak, Pak. Singkong paling enak itu kalau dimasak bersama timah, misalnya. Campur timah, Pak. Kira-kira gimana, Bapak-bapak?
Hah? Ini sehat apa enggak sehat ya? Perlu bawa ke rumah sakit aja gitu. Wong singkong kok dimasak bersama timah. Ya, jelas ini enggak ngerti apa-apa. Paham ya? Baik, itu permisalan yang perlu kita pahami. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Loh, ini meriwayatkan hadis banyak loh, Pak. Perawi hadis beliau itu. Tapi beliau itu juga mujtahid. Tatkala Imam Abu Hanifah wafat, maka muncullah seorang imam besar di Madinah Al-Munawwarah, namanya Imam Malik bin Anas. Mata imamun wa wulida imamun. Wafat Imam Abu Hanifah dan lahirlah Imam Malik bin Anas. Sama, Pak. Kapasitas keilmuannya, kepakarannya ini sama dengan Imam Abu Hanifah, cuman zamannya yang berbeda. Ditemuilah berbagai macam problematika umat. Loh, kalau kita tanya apa fatwanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki terhadap singkong, nggak ada, Pak. Karena zaman itu nggak musim singkong, Pak. Nggak kenal singkong. Paham ya? Beliau berdua dibanding orang Kemuning kalah, tapi urusan singkong. Karena bukan keahlian beliau itu. Keahlian beliau adalah memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ada perbedaan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Abu Hurairah. Maka jadilah mazhab Maliki. Karena apa? Beliau mempunyai murid-murid dan fatwa-fatwa Imam Maliki itu atau Imam Malik bin Anas itu dibukukan. Ya? Tapi sebagian berbeda dengan mazhab Hanafi yang memang tahunnya juga berbeda. Saya tidak tahu, Pak. Ini ilmu singkong lagi ya, singkong Kemuning, Pak. Saya nggak tahu 30 tahun akan datang masih ada singkong atau enggak tahu saya. Kalau di Malang itu kan dikenal dengan apel Malang, apel batu. Ya, itu pernah terjadi enggak berbuah. Karena pupuk kimia itu terlalu banyak dikasihkan di tanah tempat penanaman apel, pada akhirnya mengeras itu bagaimana sehingga pada masa tertentu belum lama, mungkin 10 tahun yang lampau barangkali itu petani apel tidak bisa panen, Pak, rusak. Kalau bahasa Malang itu apelnya bongkeng katanya, bongkeng itu rusak. Sekarang sudah adalah permajaan lagi dengan diberi pupuk-pupuk kandang, pupuk kompos dan lain sebagainya, mulai ada kehidupan lagi begitu dan seterusnya. Kalau di kota-kota, lah ini tempat penanaman singkong itu sudah menjadi jalan-jalan, Pak. Kalau dulu orang kita mungkin di kota-kota masih mengenal singkong, sekarang sudah jarang mengenal singkong. Kalau bapak-bapak masih makan singkong, mungkin yang di kota-kota makan semen, Pak. Betul? Ya, akan terjadi perubahan. Kalau di kota ditanya apa hukumnya singkong, nggak dijawab. Kalau dikatakan apa hukumnya makan semen, bisa dijawab, Pak. Kalau ditanya apa hukumnya makan singkong, singkong yang mana sih? Lah mau dibahas nggak paham. Tapi kalau semen dibahas, apa hukumnya makan semen? Katanya, pertama berdosa, bukan makanan kok dimakan. Kedua, dosanya kuadrat. Soalnya hasil korupsi semen, Pak. Hasil korupsi semen. Jadi dosanya kuadrat. Ya kurang lebih begitulah, pembahasannya sudah berbeda.
Karena zamannya berbeda. Imam Malik bin Anas kemudian menjadi imam yang luar biasa, punya murid. Muridnya namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, anak muda. Sedangkan saat itu Imam Malik sudah mulai dewasa sampai agak tua, ya. Sudah kemudian meninggal dunia, wafat. Maka muncullah Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Tapi fatwanya berbeda, Pak. Karena zamannya berbeda. Bapak-bapak yang sepuh-sepuh ini, yang tua-tua di atas 60 tahun, itu kan gak begitu paham dengan gadget ini, Pak. Pokoknya bisa menerima telepon, ya sudah. Ya, baca WhatsApp untung-untungan gitu. Betul. Sedangkan anak-anak kita ini, Pak, remaja-remaja kita ini luar biasa menguasai. Kalau bapak-bapak ahli apa, Pak? Main kelereng, main layang-layang, betul? Mancing. Anak zaman sekarang mancing belut nggak bisa, Pak. Apa caranya itu? Tapi gak sini, Pak, ahli. 24 jam gak tidur, Pak. Pakar dalam dunia handphone, gadget dan lain sebagainya. Berbeda masanya. Ibarat tadi saya katakan, kita yang tua-tua ini hidup zamannya Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Malik bin Anas punya murid yang seusia anak-anak remaja sekarang ini. Kan beda zamannya. Bapak-bapak yang sudah kakek-kakek, Pak, itulah ada telepon. Ini telepon. Oh iya, dilihat dong begini. Gak diangkat. Apa ini? Wah, apa ini? Gak ngerti, cuman diginikan dong. Mungkin terjadi. Paham ya? Jangan dikatakan, loh kok bisa ya? Imam sama imam kok berbeda pendapat. Zamannya berbeda. Zamannya bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu ada ndak? Beli belanja, bapak ada di Kemuning, itu barang yang dijual ada di Jepang, ditunggu 1 bulan sampai di Kemuning. Ada ndak seperti itu, Pak? Gak ada. Sekarang ada namanya bisnis online. Beli barang di Jepang, Pak. Bisa loh, Pak. Zaman itu khoyal, Pak, kita ini. Apa ini? Betul? Ternyata zamannya berbeda. Ulama-ulama kita sepuh zaman dulu kala gak ada fatwa apa hukumnya jual beli online, gak ada, Pak. Gak di NU, gak di Muhammadiyah atau apa ormas-ormas lainnya, gak ada itu, Pak. Di Majelis Ulama pun gak ada fatwa seperti itu, Pak. Karena belum zamannya online, HP mungkin 30 tahun yang lampau. Gak ada. Zaman sekarang klik apa hukumnya jual beli online, keluar semua, Pak. Paham ya? Karena zamannya berbeda. Dari ijtihadnya juga berbeda. Hasil ijtihadnya berbeda. Sudah, Imam Malik wafat, Imam Syafi'i muncul, mendunia. Dan Imam Syafi'i diikuti oleh murid-muridnya. Salah satu dari muridnya itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang tadi mata imamun wa wulida imamun. Seorang imam wafat, kemudian lahirlah imam yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah wafat, lahirlah Imam Malik bin Anas. Ternyata Imam Malik bin Anas punya murid pemuda yang hebat, namanya Imam Syafi'i, ahlul hadis. Bukan sembarangan, Pak. Bukan kayak kita ahli singkong, bukan. Ahli hadis. Ya. Sudah. Imam Malik wafat, muncullah mendunia yang namanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i punya kader namanya
Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala Imam Syafi'i wafat, maka yang muncul Imam Ahmad bin Hanbal. Yang unik Pak, kejadian peristiwa-peristiwa di dunia ini berubah-ubah. Kalau tadi saya katakan zaman kakek-kakek kita atau orang tua kita atau mungkin sudah di kakek-kakek, nggak ada yang namanya handphone. Zaman sekarang ada namanya handphone, perlu solusi hukum. Paham Pak? Perlu solusi hukum, ada jual beli online. Maka ulama-ulama yang hidup zaman sekarang ya pusing juga Pak, cari dalilnya sulit ini. Maka mereka buka Al-Quran, buka hadis, buka pendapat para ulama-ulama terdulu. Barangkali ada handphone ini, barangkali ada. Setelah kesulitan maka diambil globalnya. Globalnya bahwa muasalat itu boleh. Ya, muasalat itu berhubungan dengan tempat lain boleh walaupun tidak ketemu langsung, demikian dan demikian sampai akhirnya fatwa zaman sekarang ulama-ulama kontemporer itu memfatwakan bahwa hukum jual beli online asalkan tidak ada tipu menipu dan terpercaya dihukumi boleh. Itu kalau mencari di ayat Al-Quran tidak ada. Karena zaman Al-Quran turun belum ada handphone. Kalau cari di hadis pun tidak ada Pak. Karena hadis Nabi itu sezaman dengan Al-Quran. Bagaimana dengan imam-imam? Di zaman imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, saya urutkan ya masanya itu juga tidak ada pembahasan tentang jual beli online. Bahkan ulama-ulama kita yang masuk ke Indonesia, ya, kalau saya katakan pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu tidak ada fatwa Pak yang namanya jual beli online. Sekarang ada ulama-ulama kita yang konsisten mempelajari, begini akhirnya diputusi bahwa jual beli online itu asalkan tidak ada tipu menipu, tidak ada riba, tidak ada yang melanggar syariat dihukumi boleh, begitu dan seterusnya. Mungkin nanti cicit kita, mungkin saya katakan mungkin cicit kita itu jual belinya dalam mimpi. Ya kita aja nggak tahu kan gitu ya. Kan saya katakan mungkin. Maka mungkin juga yang akan datang ini apakah boleh fatwa dalam mimpi itu Pak. Karena apa? Perbedaan apa ini? Situasi. Paham ya Pak ya? Loh, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki banyak perbedaan. Mazhab Maliki dengan mazhab muridnya yang bernama Imam Syafi'i berbeda. Minimal tadi itu, menurut mazhab Maliki tidak wajib orang atau imam sholat itu dengan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wajib. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan wajib. Kok bisa berbeda dengan gurunya? Yang menurut Imam Syafi'i bahwa hadis yang beliau terima dari riwayat-riwayat yang beliau yakini kesohihannya itu mengatakan pendapat beliau ini wajib dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sudah, Imam Syafi'i ini Pak berbeda dengan gurunya. Datanglah imam berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dirujuk lagi Pak. Ternyata hadis yang saya pahami itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal lebih valid, lebih sahih daripada hadis yang dipelajari, diyakini oleh Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Pertanyaan, ada enggak dalam kitab-kitab mereka berempat itu bahwa yang pertama ya, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi tidak mungkin kan meledek, membuli imam-imam setelahnya karena sudah wafat. Tapi paling tidak, apakah ada riwayat Imam Malik atau mazhab Maliki meledek, membuli, menyalah-nyalahkan, mencaci maki mazhab Hanafi, ada atau tidak? Tidak ada.
Apakah ada mazhab Syafi'i yang meledek, membuli, mencaci maki mazhab Maliki, mazhab gurunya? Tidak ada. Apakah ajaran mazhab Hambali ada yang meledek-ledek, mencaci maki, membuli kepada mazhab gurunya, yaitu mazhab siapa? Syafi'i? Misalnya mengatakan qala al-Imam Ahmad bin Hambal, misalnya berkata Imam Ahmad bin Hambal setelah menyaksikan bahwasanya hadis yang diriwayatkan atau diambil dalil oleh Imam Syafi'i tentang wajibnya baca Bismillahirrahmanirrahim itu ternyata hadisnya tidak kuat, maka hadis yang saya pahami adalah hadis paling kuat, maka saya katakan memang bodoh guru saya. Ada begitu? Enggak ada, Pak. Karena mereka adalah ulama-ulama, mengerti duduk masalahnya. Paham ya? Maka kalau beda mazhab, beda organisasi, beda furu', kita boleh berbeda pendapat, tidak perlu saling menghujat. Tapi kalau bedanya itu usul, tauhid, akidah, bahkan zaman dahulu kala bisa perang, Pak. Beda akidah, beda keyakinan, ya kan? Bisa perang zaman dahulu kala. Paham ya? Maka kita tidak perlu untuk bersatu dengan orang-orang yang beda akidah. Ada nabi baru, nabi baru. Atau di sini misalnya di Kemuning, kemarin itu ada orang di sana apa? Ngaku jadi Imam Mahdi. Ngaku jadi Imam Mahdi. Apa pekerjaannya? Cari makanan di sampah-sampah. Oh, dasar stres kan gitu ya. Itu bukan Imam Mahdi betulan ini, orang-orang stres yang nggak perlu diyakini kebenarannya. Jelas? Yang jelas seperti itu adalah beda keyakinan, beda akidah. Kita tidak boleh bersatu dengan mereka dalam ukhuwah Islami. Ya. Paham Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mudah-mudahan kita yang masih tetap dalam satu akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan disatukan seterusnya oleh Allah SWT, walaupun ada sedikit satu dua pandangan-pandangan yang berbeda. Saya katakan lebih mudah karena organisasi di Indonesia ini paling besar NU dan Muhammadiyah. Orang NU pakai kunut kalau sholat subuh, orang Muhammadiyah tidak pakai kunut ya. Orang Muhammadiyah suka bangun-bangun sekolah-sekolah, tadi saya contohkan ya. Sedangkan orang NU lebih suka kumpul-kumpul, pengajian-pengajian atau acara-acara ya. Ada maulid Nabi dan segala macam itu kan. Pekerjaan orang NU itu adalah semua perbedaan furu'iyah. Dan itu boleh mengadakan persatuan. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.